biasanya menggunakan para gliding ya. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Very Nice. Dan pada hari ini agak luar biasa nih. Saya bukan yang biasa-biasa, ini yang luar biasa punya gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan peluang bisnis, tapi dari rekan kita yang satu ini, bagaimana dia mengoptimalkan sebuah peluang bisnis yang memang juga hobinya ya, hobi dan juga ya menghasilkan cuan yang luar biasa lah gitu. Tapi bagaimana obrolan ini nanti kita gali langsung dengan saudara kita Jet Herwanto. Mungkin saudara Jet bisa langsung perkenalkan dirinya. Oke. Hai, selamat siang semuanya. Saya Jet Herwanto. Saya adalah seorang pendaki gunung dan juga sekaligus mountain guide di Gunung Kerinci. Saya asli dari Pemuda Kerinci. Saya punya aktivitas sehari-hari itu full time guiding dan juga sebagai paraglider juga yang tergabung di dalam Kerinci Aero Club. Ya, itu sekilas nih ya, sekilas aja jadi udah terbayang ya bidang usahanya apa yang beliau geluti dan kegiatan seperti apa yang beliau lakukan. Jadi mungkin rekan-rekan sudah bisa membayangkan. Dan betul sekali bayangan rekan-rekan semua bahwa beliau ini memang seorang awalnya hobi daki gunung gitu ya. Dan mengeksplor alam Kerinci ini khususnya melalui pendakian ya. Pendakian. Dan lebih khususnya lagi sekarang ini Gunung Kerinci ya, pendakian Gunung Kerinci. Dan juga ada wadahnya yaitu Kerinci Paradise. Kerinci Paradise. Kerinci Paradise. Oke, saudara Jet mungkin bisa langsung cerita nggak nih awal mulanya hobi ini menjadi sebuah bisnis. Nah, gimana ceritanya? Oke, baik Pak. Pertama, saya memang dari SMP itu udah suka naik gunung. Yang awal saya naik gunung itu dan ke Gunung 7. Dan saya dari tetap pendakian pertama jadi hobi sampai SMA, saya masih hobi. Dan tamat SMA itu saya tamat SMA naik gunung. Habis naik gunung saya ke Batam, merantau ke Batam Pak. Merantau ke Batam sampai 2013 pulang. Dan dari situ saya masih, karena di foto Facebook saya itu masih gunung, karena mungkin dah rohnya gunung ya, seorang pendaki gunung. Jadi walaupun kemanapun, sebagus apapun di kota, ini foto profilnya tetap gunung, tetap temanya tetap alam gitu. Nah dari sana setelah pulang saya naik gunung Kerinci lagi, dan di gunung itu saya sering banyak ketemu sama pendaki-pendaki dari luar, pertama anak pencinta alam, dan dari situ mereka kadang minta kontak, minta ini, karena waktu 2012 dulu kan sangat sedikit Pak yang pemandu atau yang ini yang memang full time kayak yang sekarang ya. Waktu itu kan saya masih sekedar hobi naik gunung. Nah setelah itu saya sering share foto juga di Facebook, di grup-grup pendaki gunung, dan ada yang minta saya untuk nemanin. Nah awalnya nemanin dulu nih Pak, nemanin tanpa ada istilahnya itu ada tarif yang sudah ditentukan yang udah ditentukan gitu. Nah habis itu kalau nggak salah itu dari yang pertama itu dari Jawa, dari Malang kalau nggak salah, dari Malang. Nah setelah dari itu saya gabung sama di base camp di Kresik Tuo. Itu waktu itu namanya Jejak Kerinci. Ya karena yang membawa saya ke sana itu Bang Johan Kerinci. Kan sekarang masih sebagai pemandu juga, masih sebagai guide juga. Karena saya kenal sama beliau dan
saya sering naik gunung dan saya minta tolong, Bang, sekali naik gunung ajaklah Bang. Soalnya saya naik gunung sama teman-teman pun juga biasa kok bawa beban berat. Nah setelah itu dia ajak saya, jadikan saya sebagai porter Pak. Iya. Sebagai porter itu dari 2013 sampai 2014 Pak. Porter. Dan ya dari sana saya karena saya udah biasa naik gunung dan naik sama teman-teman pun juga saya memang kadang bawa beban yang berat. Terus juga masak kadang buat teman-teman karena porter itu kan kerjanya itu. Jadinya kalau waktu itu saya diajak, ya saya gampang menyesuaikan lah ya sama ininya. Dan Bang Johan percaya saya. Jadinya setiap naik Bang Johan ada tamu tuh saya selalu di-hire Pak. Nah 2014 pertengahan itu saya putuskan sama Bang Johan, Bang, saya udah bisa sendiri, saya udah bisa jadi guide, saya udah bisa sendiri, saya mau izin, saya jalan sendiri dulu. Oke katanya, dan dari situlah saya jadi guide, jadi pemandu. Setelah 2014, 2015 itu barulah saya membuat organizer sendiri Pak. Dan waktu itu belum namanya Kerinci Paradise. Waktu itu namanya Trekking Kerinci. Trekking Kerinci. Nggak berjalan beberapa bulan itu Trekking Kerinci kita ada masalah. Itu kita karena kita punya satu base camp, Bang Johan juga di situ. Itu base camp kita bikin baru Pak. Itu di arah Plompe. Dan waktu ketika kami handle tamu dari Malaysia, itu kita dapat masalah di situ. Karena kita dihianati dengan teman sendiri. Kita naik gunung, tamu datang, terus kita tempatin di base camp itu. Nah di base camp itu kan kita kan banyak teman tuh Pak, banyak tim. Ada tim yang naik, saya salah satunya yang naik. Terus ada beberapa orang dan ada juga yang tinggal di bawah untuk jaga base camp. Ketika kita naik itu kondisinya aman-aman aja Pak. Tamunya sangat well sekali Pak, dan terus juga pokoknya tamu friendly, tripnya lancar. Pas kita turun Pak, Masya Allah di base camp itu semuanya udah barang-barang yang ditinggalin sama tamu itu udah kayak kapal pecah Pak. Untung-untung waktu itu paspornya masih ada. Paspornya 16 orang klien, paspornya masih ada. Terus juga uang itu barang yang hilang itu ditotalkan 86 juta Pak. Nah setelah menyelesaikan masalah yang tadi, nah barulah saya bikin Kerinci Paradise gitu. Terus sejarahnya. Jadi ketika teman-teman yang di-hire tadi untuk menjaga base camp lah istilahnya tadi, itu gimana? Diproses secara hukum kah atau? Nah, itu dia Pak. Yang waktu itu kita menghandle tamu dari IO dari Batam Pak. Itu Agung Siregar. Beliau sudah almarhum. Nah, kejadian itu pas kita turun sore, kita langsung ke Polsek Pak. Makanya di Polsek itu didata semua barang-barang yang uang, barang elektronik, dan dapatlah 86 juta tadi. Dan setelah kita melapor di Polsek, itu nggak ada tindakan lagi Pak sampai sekarang. Sementara orangnya kita udah tahu orangnya pun juga sering muncul gitu. Tapi nggak terkena sanksi ya. Mungkin karena yang melapor itu atas nama Agung Siregar, dia udah meninggal, jadinya untuk dianggap laporannya sudah selesai gitu ya. Iya, itu pengalaman ininya awalnya yang cukup lumayan pahit ya. Dan itu klien pertama ya waktu itu ya? Itu bukan Pak. Nggak, setelah menjadi bikin sendiri gitu kan? Organizer, ya itu bukan pertama sih Pak. Yang pertama bukan yang pertama. Yang itu saya masih kerja sama teman-teman kayak yang Bang Johan tadi yang awal, yang terus ada lagi yang teman yang di Plompe. Nah, situ kita kerja sama. Klien pertama saya juga dari Malaysia, itu yang waktu kejadian itu Agustus, dan klien pertama saya tuh di November Pak. Di November.
Jadi ya setelah kejadian itu baru berubah nama menjadi Kerinci Paradise. Kerinci Paradise ya. Nah, artinya belajar dari situ ya. Belajar dari situ ternyata kita harus membentuk tim ini memang harus kenal semuanya kenal semuanya luar dalam nih, jangan sampai ada masalah di tengah jalan ya. Oke. Jadi setelah itu rekrutmennya mungkin lebih ke ini ya, memang sudah kenal duluan ya, baik duluan ya. Kalau sekarang ini terhadap Pak, timnya. di tim Kerinci Paradise itu lebih banyaknya keluarga Pak, keluarga yang ibaratnya tangan kanan saya itu yang Izal itu masih saudara, itu suami adik ibu saya yang bungsu. Terus ada satu lagi yang chefnya yang untuk masak, itu suami dari adik sepupu saya. Terus ada lagi yang porter lagi, itu om saya Pak, adik ibu saya yang laki-laki. Jadi untuk yang tim intinya itu lebih banyak saya keluarga, karena memang terbukti sih Pak, artian kepercayaan saya itu udah nggak bisa dibagi lagi gitu. Memang mereka udah tanggung jawab gitu. Iya. Karena ini bisnis yang luar biasa ya, punya resiko ya. Resikonya dan juga memang artinya tiap bagian yang ada di dalam tim Jet tadi memang harus memiliki skill dan kemampuan serta pengalaman naik gunung tadi. Ya. Dan bukan semata-mata keluarga saya main hire aja, enggak sih. Memang kualifikasinya memang udah pas, loyalitasnya udah terbukti, dan itu tambah lagi itu keluarga. Ya kenapa tidak? Jadi walaupun dia seorang chef, masaknya enak tapi nggak bisa naik gunung, nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Karena nggak ada lift ya untuk ngantar makanan ke atas ya. Soalnya kan di restoran-restoran yang tinggi sekarang ini ada lift ya tuh buat ngantar makanan ke atas. Ini nggak ada ya. Ini menarik nih, luar biasa. Jadi memang dari hobi menjadi sebuah bisnis ya. Jadi secara ininya Kerinci Paradise ini di tahun 2015 ya berdirinya. Dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah Pak. Dan saat itu nih, tahun 2015 kliennya nih atau pangsa pasarnya ini siapa gitu? Dan bagaimana cara promosinya gitu kan? Ya Pak, kalau secara waktu itu karena saya belum paham dengan namanya, saya pahamnya cuman di pendakian gunung, ada tamu datang jemput bandara, bawa naik gunung dan antar lagi, cuma sebatas itu Pak. Saya belum memahami yang katanya itu target market dan semacam untuk pola bisnisnya saya memang belum paham waktu itu. Ya kita mainnya ada naik gunung, ada foto gunung, upload di media sosial, upload di grup-grup, ada klien ya udah. Berarti itu ininya. Tapi untuk pangsa pasarnya kita belum tentuin ini, kita maunya target marketnya yang seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi kalau dulu sembarang orang aja Pak. Iya. Tahu-tahu nanti dia udah sampai atas, terus pas turun lagi cuma bilang terima kasih ya. Ada pernah kejadian kayak gitu? Pernah Pak. Pernah. Bahkan dan itu kita udah atas nama Kerinci Paradise itu? Ya, kita udah atas nama Kerinci Paradise, kita udah deal dengan harga yang kita berikan, dan kita udah berikan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Sampai di bawah, kok harga kamu mahal? Kan ini kan udah deal dari awal. Dan deal dari awal. Saya lihat di referensi yang lain lebih murah dari kamu. Loh, kenapa nggak dari awal? Kalau udah dari awal dia ngatakan ini, kita nggak, misalkan kamu terlalu mahal, oke kita nggak naik kan Pak, kita nggak ambil gitu. Nah ini udah selesai, baru dia ngomong apelnya udah dimakan, udah habis, lalu bilang ke toko buahnya, apel kamu nggak enak. Kalau apelnya udah digigit itu jadi merek sebuah ini brand ya. Merek sebuah brand tuh, apelnya udah digigit nggak habis. Jadi ada jadi kejadian kayak gitu ya. Ada Pak. Dan akhirnya memang dia nggak mau bayar gitu. Akhirnya dia bayar setengah yang udah bayar perjanjian ya. Perjanjian. Luar biasa.
Nah, jadi setelah itu menjadi pelajaran kah? Apakah memang dealnya ada kontrak, ada apa dan segala macam? Ya setelah itu, ya itu karena kita memang dari nol Pak, dari nol, dan kita bukan basicnya bukan sebagai bukan dari orang bisnis dan keluarga juga bukan dari orang pedagang. Jadi kita ibarat kita jalan itu kita ngerambah jalan dulu gitu. Ya belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Betul, nah, betul. dari situ kita banyak berproses dan sampai sekarang ya memang kita ada pola gitu. Iya. Kita ada pola, mau ke Kerinci, oke, programnya mau berapa hari, dan kita kasih itinerary. Misalkan udah oke, udah kita kasih invoice ke dia, ininya, dan di sana juga ada tercantum harus down payment dulu. Kalau enggak, kalau 5 hari sebelum pendakian belum ada down payment, kita anggap cancel. Gitu. Ada kontraknya juga. Ada kontrak juga yang kita sebut tuh agreement, Pak. Agreement. Ya, dalam agreement tuh banyak sekali item-item yang memang harus disepakati karena untuk pendakian gunung itu kan bisnis yang seperti yang kita jalani ini bisnis yang taruhan nyawa, Pak. Betul. Taruhan nyawa. Ya, jadi kita pahit-pahit dulu. Misalkan terjadi apapun, kalau misalkan kita ada insurans, ya kita kasih tahu. Kita ada di cover insurans dan biaya evakuasinya sekian, biaya ini sekian. Kalau kita nggak ada, kita kasih tahu. Kita nggak ada biaya insurans. Kalau misalkan terjadi sesuatu, ya baik objektif maupun subjektif, dan kita nggak mengcover insurans. Kalau mau keluarkan ambil insurans pribadi gitu. Gitu. Tapi itu disarankan kepada customer kita, klien kita harus memiliki insurans pribadi itu ya. Kami sarankan, Pak. Kami sarankan. Jadi kan lucu juga nanti kedengarannya kalau terjadi sesuatu, pokoknya tanggung sendiri akibatnya. juga. Nggak jadi nanti. Iya. Jadi sekarang ini memang khusus pendakian Gunung Kerinci ya. Ya, Gunung Kerinci. Jadi makanya Kerinci Paradise. Jadi nggak bukan gunung yang lain-lain ya. Memang khusus Gunung Kerinci. Nah, untuk saat ini gitu ya. Ini kan belajar dari pengalaman yang dulu ya sifatnya lebih istilahnya. Pokoknya kalau ada klien yang dibawa orang atau dikasih tahu oleh orang, ya itulah baru kita jalani. Main cowboy, Pak. Nah, kalau sekarang ini ada strategi khusus nggak gitu untuk punya klien dan kliennya ini yang seperti apa gitu kan? Ya, jadi mungkin ada dari pengalaman yang sudah Jet lakukan nih, ada perubahan lagi nggak terhadap strategi Kerinci Paradise ini sendiri? Nah, kita balik lagi nih, Pak. Nyambung lagi nih dari 2015. Dan 2016-2017 itu kita agak trappingnya lumayan. Di 2018 Pak, itu traffic kita terjun bebas. Awalnya kita sampai 24 sampai 30 kali trip. 2018 itu 12 trip Pak. 12 trip per tahun itu. Berarti cuma satu bulannya cuma 1 kali. Akhir tahun saya kumpulkanlah teman-teman yang ini yang inti yang dari di Kerinci Paradise ini saya kumpulkan. Saya beritahu mereka kita tahun ini terjun bebas traffic kita, saya bilang. Kendalanya yang saya gali-gali, kendalanya kita di harga. Padahal harga kita bedanya yang itu cuma 200 sampai 300 ribu, Pak. Memang ada yang salah satunya yang lain lagi ada yang bedanya sampai 1 juta. Saya kumpulkan mereka untuk mengevaluasi sebelumnya dan untuk strategi berikutnya, Pak. Dari situ saya katakan ke mereka, saya ada solusi untuk tahun 2019. Saya bilang, kita ganti peralatan, upgrade semuanya, tenda, meja kita nggak ada, kita beli meja, kursi, dan seluruh perlengkapan kita ganti. Kita bedain sama yang lain. Karena sebelumnya kita beda di harga, sekarang kita bedain kualitas kita dan kita ambil harga yang tinggi. Karena kita bedanya cuma 200 ribu, sekarang kita 1 juta sampai 2 juta bedanya. Terus saya bilang, teman-teman sanggup nggak? Peralatan kita udah bagus, dan sanggup nggak dengan pelayanan, hospitality, makanan, dan layanan terhadap tamu itu sanggup nggak? Sanggup katanya.
Sanggup nggak dengan orang-orang yang pengen, yang ingin memang ibarat kata itu dipepet habis, mulai dari bawah sampai balik lagi ke bawah dipepet habis. Sanggup katanya. Oke. Ganti peralatan. Teman-teman udah oke. Di 2019 itu lonjak Pak, lonjak lagi trafficnya. Dan secara otomatis brandnya Kerinci Paradise itu dikenal sebagai, kalau ibarat pesawat itu Garuda. Karena di grup Facebook itu saya pernah ngepost di grup Facebook di pendaki Gunung Indonesia. Ada yang nanyain harga, udah saya post, ada yang komen harga. Kok mahal amat Bang? Ada yang komen lagi, ada yang balas kan. Udahlah, Lion, Garuda, Citylink itu beda gitu. Dan dalam arti kata, dengan sendirinya value brand kita otomatis naik, Pak. Dan dari situ pun juga kita yang pertama yang trip organizer lokal yang membawa kursi, meja, dan sleeping pad di atas ketinggian 3.300. Sebelumnya kan lebih banyak dari luar, dari Jakarta, pada intinya dari luar gitu. Sekarang memang udah yang lokal yang menghandle penuh gitu, Pak. Jadi kan kayak pesawat tadi ya, ada ya brandnya. Jadi kayak hotel sendiri kan ada juga bintangnya. Bintang 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 gitu ya. Kalau bintang 7 pusing. Jadi putar-putar di kepala kita, Pak. Jadi bintang 5 ya. Nah, jadi memang sekarang menghadirkan untuk organizer pendakian gunung dengan kualitas dan value yang bintang 5 pelayanannya ya, yang terbaik lah dibandingkan yang ada ya. Target market kita lebih kayak middle up, Pak. Menengah ke atas. Dan untuk promosinya sendiri setelah itu apakah sama aja memang atau ada perbedaan promosinya gitu? Kalau promosinya pasti beda, Pak. Karena kita kayak sebelumnya kita kayak Facebook, sekarang kita beralihnya kayak lebih fokusnya ke Instagram. Nah, di Instagram itu kan bisa bermain di hashtag. Dan di hashtag itu kan ada yang, misalkan ada brand mana yang belum tahu kita, mana yang brand-brand yang outdoor yang high class itu, nah kita ambilnya dari situ gitu. Kita nembaknya di situ. Jadi hashtagnya yang membedakan dengan klien yang lain apa tuh? Pasti Pak, misalkan orang-orang yang kelas atas itu pasti mereka menggunakan brand-brand yang luar, Pak. Brand-brand yang mahal, kayak yang dari Swedia itu PRFN, celananya aja 2 juta, 3 juta. Terus di North Face, terus ya Salewa, yang pokoknya brand-brand dari luar gitu. Jadi strateginya untuk menyasar orang-orang tersebut melalui brand-brand peralatan pendakian tadi. Misalkan yang pengguna Apple, misalkan yang pengguna iPhone, kita sortir nih mana yang pendaki gunung. Nah, apel gigit kita pepet tadi, yang apel gigit tadi, Pak. Kita pepet, Pak, gitu. Luar biasa. Itu strategi marketingnya luar biasa, itu sangat-sangat cerdas sekali. Artinya memang itu murni otodidak ya. Belajar sendiri ya semuanya. Semuanya yang di Kerinci Paradise, mulai dari Facebook, IG, website. Itu saya kerjain sendiri, Pak. Belum ada karyawan, Pak. Dulu basicnya sekolahnya? Saya tamatan Amik di Batiparbo, Pak. Amik. Oh, jadi memang di bidang IT ya? Iya, bidang IT. Di bidang IT. Tapi kalau khusus marketing ini memang belajarnya otodidak. Ya, dari pengalaman sendiri dan juga saran dari orang atau ada saran dari klien, kamu harusnya begini, masukan seperti itu ya? Pasti, Pak. Karena untuk memperbaiki untuk trip berikutnya itu pasti dari klien yang sebelumnya, Pak. Karena setiap selesai trip itu, setiap kita closing itu kita selalu tanya, silahkan ceritakan kepada kita apa kekurangan kita, dan ceritakan ke orang lain kelebihan kita. Nah, mereka jadinya saya sering tanyakan sebelum waktu kita closing itu, satu-satu saya tanyakan. Kalau misalkan ada waktu, saya tanya satu-satu, apa masukan untuk Kerinci Paradise? Apa masukan untuk kita?
Iya. Semuanya kalau sekarang ini saya lebih pakai sistem online, Pak. Iya. Jadi setelah trip saya kirim macam trip indikator. Nah, dari sana ada mulai dari transport, guide, homestay atau penginapan hotel, terus juga makanan dan semua mereka tahu kita dari mana dan semuanya kita minta data itu. Itu setelah pendakian. Setelah pendakian. Iya. Oh, jadi nggak saat ini ya? Itu jawaban mereka jujur atau? Kalau dengan sistem yang saya buat ini, Pak, mereka lebih jujur, Pak, karena saya memberikan ada item-item itu memang detail, Pak. Misalkan untuk penginapan, kamarnya gimana. Memang bukan dengan kata-kata, tetapi kasih misalkan bintang 1, 2, 3. Tapi di situ kan ada buruk, bagus, sangat bagus, dan seterusnya gitu, Pak. Jadi dan setelah yang untuk guide, saya minta mereka ngasih masukan dalam bentuk tag gitu. Iya. Ya, pertanyaan saya tadi kenapa ini nanti mereka jawabnya jujur apa enggak gitu. Ya kalau pengen lebih jujurnya masih di atas kita tanya. Gitu. Nah kalau dia jawabnya jelek udah nggak usah, nanti nggak diantar ya pulang. Ya udah nih, kita turun semua nih. jadi mungkin jawabannya akan bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Kalau ditanya di gunung kadang cerita-cerita nih, Pak. Cerita-cerita. Ada ketakutan ditinggal. Kita cerita-cerita nih, Pak. Misalkan pas kita tunggu momennya, kira-kira pas enggak ya buat cerita-cerita. Dan kita rasa pas, kita tanyain. Gimana sih, ada masukan nggak buat kerja ini? Untuk hari ini gimana? Untuk pendakiannya, apakah ritme kami terlalu cepat? Terus ada makanan yang nggak sesuai sebelum kan? Nah dari situ mereka cerita. Dari tadi saya nggak sukanya ini, saya nggak sukanya ini, tapi nggak apa-apa. Untuk malam ini oke kok, nggak masalah. Nah dari situ kan ada komunikasi kecil, tetapi improve-nya untuk kedepannya itu lebih besar, Pak. Dari obrolan santai gitu, Pak. Jadi kliennya ini kebanyakan yang sekarang ya, yang kita bicara tentang Kerinci Paradise yang era baru di tahun 2019 ya, dengan target marketnya adalah middle up ya, dengan target marketnya middle up ini. Dan ini apakah banyak dari wisatawan lokal atau banyak dari luar? Perbandingannya? Perbandingannya kita mainnya perbandingannya 50-50, Pak. Soalnya kita target kita pun juga nggak mesti orang luar bule. Kadang kan ada orang lain itu kalau nggak bule nggak asik. Harus bule. Kalau ada orang lokal, orang Jakarta atau pokoknya WNI nggak mau. Tetapi kita mainnya di dua sisi, Pak. Kita main di dua sisi, lokal ya, WNA ya. Jadinya pas waktu COVID kemarin, Pak, waktu penerbangan internasional belum masuk, waktu Gunung Kerinci udah buka 2021, kita masih tetap jalan. Walaupun agak sedikit merangkak-rangkak, tetapi kita tetap bisa jalan gitu. Karena domestik kan lancar tuh untuk penerbangan. Jadi gitu. Nah, itu tadi dengan target market yang ada dua ya. Ada wisatawan lokal dan juga ada wisatawan dari luar negeri ya. Luar negeri. Dari luar negeri. Ini perlakuannya atau persiapannya sama atau beda gitu. Nah, ini mungkin kan yang dari luar kayak misalnya dari anggaplah dari Rusia misalnya atau Swedia tadi. Ini kan secara bahasa apakah semua teman-teman di Kerinci Paradise punya skill bahasa yang cukup baik gitu? Kalau perlakuan secara khusus pasti ada, Pak. Pertama bahasa ya. Bahasa itu kalau udah Singapura, Malaysia masih oke. Thailand, terus Eropa, itu kita menggunakan untuk komunikasi kita bahasa Inggris, Pak. Dan kebetulan di Kerinci Paradise, walaupun yang bisa bahasa Inggris cuman saya yang bisa menghandle, tetapi masih tercover untuk misalkan ada yang dari trip yang lain, itu biasanya kalau udah ada yang bahasa Inggris, satu grup, dan kita nggak nerima yang grup yang lain.